Oke teman-teman semuanya, kembali lagi di channel gue. Pagi ini gue nganter Pajero, tapi beberapa kali sempat ini mati mobil di jalan tol sama jalan biasa. Kayak nggak begitu parah, nggak begitu bahaya sih, tapi mendingan dicekin aja biar clear. Kita mau jalan lanjut lagi ke daerah BSD, event besar motor show yang pasti kalian nggak asing dengan nama Gaikindo atau Gias. Stay tune aja, jangan kemana-mana guys. Luar biasa, kita nyobain tol yang mana kemarin itu masih ditutup sebelum event Gias. Ketika sekarang udah dibuka dan wow, ini kalau gue bilang suatu terobosan yang baik ya buat kalian yang mungkin ingin mengadakan wedding atau acara lainnya di ICE ya namanya ya. Itu aksesnya bagus sih guys sekarang. Jadi nggak kayak kemarin-kemarin yang harus keluar dari exit BSD City ya, sebelumnya. Coba kita habisin apa yang akan terjadi di sana. Selamat pagi para pengunjung yang terhormat. Kalian masih lebih suka yang itu kan? Gue tahu ada beberapa yang suka ya. Akhirnya kita udah urusan registrasi. Tadi harus registrasi dulu. Ini sorry nggak bisa dilihatkan barcode seperti ini ID cardnya. Tapi kalau kalian beli itu akan mendapatkan tiket yang berbeda. Untuk harganya kita coba tanya ke atas. Berapa harganya? Gitu. Vibe-nya udah berasa dari basement ya. Jadi rasa-rasanya tuh berbeda di sini. Thank you ya. Nah guys, tadi infonya ke sini dulu. Tiket masuknya itu 50.000 untuk hari biasa ya. Kalau di hari libur atau weekend itu 100.000. Tapi kalau lagi 17-an harganya 77.000 tadi infonya. Nah, kalau misalkan kalian beli yang tadi yang 50.000 atau yang biasa itu sekali masuk udah tuh. Jadi sekali masuk keluar masuk lagi tuh bayar. Tapi kalau kalian beli yang tadi yang VIP itu harganya 200, itu bisa seterusnya. Jadi kalian bisa masuk, keluar, makan, masuk lagi, silakan, monggo banget gitu. Punyanya Om Fitra ternyata ya. Cakep banget ya guys setupnya. Pakai special request velgnya guys. Mantep banget punya HSR dipadukan dengan Dunlop. Ini nih yang gue bilang ada food truck, ada tenan, tapi nanti lihatnya deh karena gue pengen dari hall 1 dulu. Nah buat moms dan dad ya yang kesini bawa baby atau bawa orang tua disediakan juga nih, boleh pinjem stroller sama wheelchairnya, mantap juga ini. Dari hall 1 kita lihat ini openingnya langsung ada Stargazer di sini. Ini banyak banget orang pada ngeliatin ya. Mungkin bisa lihat di video-video lain review atau test drive-nya. Tapi vibe-nya kayak gini guys, saking ramenya. Untuk warnanya nih ya, untuk warnanya gue suka banget warnanya kayak gitu. Abu-abu cuy.
Kayak never fail gitu ya kalau abu-abu warnanya. Dari belakangnya Stargazer cukup luas dan dia rata lantai guys. Banyak banget kompartemennya. Kita geser lagi guys. Rame banget yang pengen lihat Palisade. Emang gimana ya? Kayak bukan brand Korea gitu ya. Kelasnya udah beda. Karena desainnya, build quality-nya juga oke banget. Gue nyobain beda. Yang ini unitnya lebih seger lagi ya. Tengahnya Captain Seat dan kursinya warnanya merah marun. Cakep banget. Sunroofnya 2 cuy. Plafonnya hitam. Kita coba masuk ke mobil masa depan. Karena dari luar kayak bukan mobil pada umumnya ya. Beda cuy. Beda banget. Dari desain dashboardnya kalau gue bilang. Kalau sini mungkin kelihatan biasa aja. Tapi udah mulai ke tengah tuh floatingnya kayak gitu. Kayak ada khas Eropa kayak Mercedes-Benz tuh. Dia punya monitor tengah dan juga untuk display di speedometer pun juga digital semua. Nggak butuh ngeliat bahan bakar cuy, udah pakai gini. Tinggal colok di rumah, beres tinggal berangkat. Cakep banget. Kompartemen juga, legroom sangat-sangat lega banget. Selain lo lihat mobilnya, lo juga bisa lihat gimana isi jeroan ya, jeroan dari mobil itu sendiri. Di sini bisa kita lihat sasis terbuka, kayak ditrondolin begitu. Hasilnya seperti ini. Yang bagus dari mobil listrik itu baterai atau penempatan baterai itu sendiri di bawah ya, di deck paling bawah, dan itu lempengan besar. Kalau ngomongin beratnya depan sama belakang sama apa enggak, kalau berat kosong itu sendiri kayak gini itu bisa dibilang hampir rata depan sampai belakang. Cakep juga. Udah banyak di jalan tapi jarang yang review. Dalamnya juga oke juga ya. Lo lihat deh, lo lihat ini. Cakep juga ya. Full TFT. Dan bentuk dashboardnya kalau gue bilang, kalau kalian pernah naik Sportage mirip-mirip. Tapi pada bagian tengah sini nih, transmisinya berbeda. Feelingnya kayak mobil-mobil Jerman gitu cuy. Yang secara memang desainernya juga nggak hanya dari Korea ya, tapi dari Jerman juga. Setelah lihat-lihat ya unit-unit yang dibuatnya Honda nih lebih cocok buat anak-anak yang barat tak-tak nih ya. Yang pop and bang. Saya gue lihat di sana ada unit Civic ya yang untuk turun sirkuit. Unit-unit display pun seperti kayak gini Honda Brio-nya
Gua nggak tahu nih, kayaknya sih udah di-upgrade ya dengan facelift terakhirnya. Karena ada add-on yang di bawah ini mengesankan lebih sporty. Ininya pun velg di blackout semua, jadi cakep, sporty banget. Apalagi grillnya udah nggak ada krom-kroman, kuningnya juga oke sih. Kalau kalian nyari suami atau anak ya, ngilang atau kemana, coba cek di bootnya Honda. Soalnya menyediakan simulator nih buat main. Takutnya dia kabur ke sini kan, seru sih guys. Kalau nggak ngeliat mobil atau bosan lihat mobil itu aja, mampir ke sini juga boleh. Seru, bisa main. Honda HR-V 2022. Ini salah satu yang juga orang banyak lihat di sini. Harganya, info dari yang di sini gue tanya tadi, startnya 364 sampai 515 juta ya, bukan ribu rupiah. Dan ini pun ada yang memiliki panoramik untuk tipe SE dan RS. Jadi memang ada yang polos seperti ini, ada juga yang panoramik. Untuk fiturnya kita lihat satu-satu aja. Ini mungkin bisa mewakili, kalau kalian penasaran bisa mampir ke sini guys. Oke guys, ketika kita masuk ke dalam, gue cukup kaget karena tadi ada yang head unitnya pun beda ya, tipe yang di atasnya, yang RS. Kalau untuk overall nggak jauh beda, hitam sebagai warna dominan ya. Untuk steering wheelsnya gue lihat improvisasinya jauh, lebih sporty, lebih elegan karena warnanya black piano di sini ya. Udah electric parking brake seperti sebelumnya, namun penempatannya pun ini berubah ya, jadi lebih baik. Dan di sini lebih nggak penuh. Kalau sebelumnya cukup besar, ada dari bawah juga ada tempat kompartemen di sini. Di sini pindahnya untuk lighternya di balik sini. Oke. Konsol tengah atau kompartemen di tengah, ya seperti ini. Nggak dalam. Kenapa? Karena di balik sini ada AC juga ya. Outputnya ada di balik sini. Oke, ini infonya adalah unit yang paling murah. Tapi dengan begitu bukan juga murah-murah ya isinya. Karena masih kental dengan aksen mewahnya. Seperti menggunakan leather pada headrest. Kalau kita lihat, kita buka dari belakang, cukup lega. Gua nggak tahu nih, masuk stick golf apa enggak. Cuma kelihatannya bisa ya. Seperti race yang kalian bisa lihat gue review sebelumnya, race aja bisa masuk. Ini apalagi lega cuy. Satu guys, yang gue suka pada bagian pilar sini ya, pilar sini gue suka banget. Ketika ditutup pun lampunya juga cantik ya, panjang seperti mobil dari masa depan. Oke. Nah, kalau yang ini memaksimalkan keadaan atau memaksakan diri nih. BRV yang sedikit dikasih dekor menggunakan tenda di belakangnya. Ini kayak apa ya? Cocok ya buat kita kalau misalnya mau ngema-ngema, mau overland, nyari site yang cocok untuk nemenin kopi di sore hari. Kita udah keluar dari Honda, sekarang mau mampir ke Mitsubishi. Memang kemarin sedih banget ya nggak ada yang ngevote untuk Pajero 4x4-nya atau Triton. Tapi ya udah, kita coba mau main, mumpung lagi di sini kita bisa lihat ke sana.
Unit 4x4 ya. Satu-satunya yang display di sini antara warna hitam, putih, dan silver. Paling menarik soalnya ada badge 4x4-nya. Coba kita lihat ke dalam seperti apa. Kalau kalian menggunakan seperti gue Pajero yang tahun 2009, gue juga pakai Pajero 2017 yang facelift pertama. Ya facelift tapi nggak banyak improvisasi karena ketika itu dari CBU ke CKD nggak jauh beda. Sistem pelipatan kursinya ke depan dan rata lantai, kompartemen pun sama ya. Di sini ada di bagian bawah. Nah, untuk yang tipe ini yang baru-baru sudah dilengkapi dengan power backdoor ya. Jadi udah nggak capek-capek lagi tuh, atau yang kurang tinggi narik-narik ke atas bisa disentuh aja. Lalu akan tertutup dengan sendirinya guys. Untuk warna interiornya, gue pengen ngajak kalian ke dalam tapi kita gantian dulu. Ada yang masih di sana. Untuk feelingnya ketika gue masuk ke dalam sini dan buka pintu ya, masih lebih yakin dan lebih suka sama karakter punya Fortuner ya. Pintunya tuh lebih solid, lebih berisi, dan ini agak sedikit kaleng. Masih sama kayak yang dulu. Ketika kita lihat panel tengah, yang berubah dari tahun 2017 karena gue pakai 2017, head unitnya beda, cluster dari AC-nya pun tombol-tombolnya beda, tapi nggak signifikan ya. Karena dulu tombol-tombol dan ini udah kembali lagi puter-puteran dia punya. Oke, turun sedikit. Pada bagian ini pun ada bantalan. Generasi 2019 pun udah dilengkapi nih untuk tipe facelift-nya. Penempatan dari tombol pindah mode dari 4x2 ke 4x4 dan beberapa mode lainnya pun masih sama. Namun dibungkus dengan casing yang lebih cantik lagi. Black piano. Untuk tipe tertinggi guys. Untuk tipe tertinggi ini seperti ada adaptive cruise control, full TFT, speedometer, semua udah ada. Jadi 4x4-nya udah lengkap banget. Warna hitam sama seperti yang dulu-dulu, atasnya masih warna abu-abu. Sunroof di atas, nggak ada monitor untuk Pajero Sport 4x4. Auto dimming pada spion tengah pun ada jika kita berkendara malam hari, belakang terlalu silau, menyilaukan kita, dia otomatis akan meredupkan dari cahaya tersebut. Kita main keluarnya seperti apa? Nah, dalamnya udah, kita ngomongin luarnya. Kalau dilihat dari jauh, memang nggak begitu signifikan perubahan dari facelift ini ketimbang sebelum facelift. Lampu beda, grill beda, bumper beda, dan yang gue kurang serak ya, penempatan dari sen dan instrumen selain lampu utama pada sini guys. Nih, cukup disayangkan pada bagian ini fog lamp sen di sini, karena ketika kita mau rubah bumper jadi bumper besi untuk main-main di tanah, nih contohnya seperti ini. Pada bagian ini diwajibkan untuk digeser begitu. Jika mau digeser namun tidak dibarengi dengan mekanik yang baik, penempatannya salah, ini mengurangi dari fungsi fog lamp itu sendiri. Sebenarnya cakep jika kalian nggak memodifnya seperti pada bagian kiri. Ini tipe ultimate dan full option, ada add-on pada bagian bawahnya. Depan belakang semuanya terlihat serasi banget sama bodinya, tapi jangan main di tanah. Karena udah pasti ini kalah di tanah. Info tambahan untuk harganya dari Pajero Sport Dakar 4x4 ini 720 juta. Dan ada tambahan 3 juta untuk warna putih karena ini warna spesial. Gitu. Bagian belakangnya juga cantik, lampunya berbeda, velgnya berbeda, dan emblem 4x4-nya ada warna hitam di tengahnya. Kalau kalian bosen lihat mobil yang itu aja, ada unit yang spesial juga dari Mitsubishi, expander garapan dari punya Merivat, sama ada Triton juga yang kayaknya lengkap siap jajal trek di tanah. Snorkelnya ada, ban Yokohama pun disematkan di kendaraan ini. Velgnya bukan kaleng-kaleng, cakep banget.
Unitnya kalau gue lihat sih ya oke lah. Tapi yang luar biasa roof box-nya cuy. Ini kayaknya size-nya XL. Karena kalau kita lihat perpaduan antara mobilnya dengan roof box-nya ini sampai nonjol ke depan. Oversize, tapi jadi cakep. Kalau ditaruh di CX berapa? CX-5. Gua ngeliatnya kayak CX-7 gitu ya, karena modelnya udah baru, udah lebih seger lagi. Dan warnanya juga nggak umum, kayak apa ya, Sahara-Sahara gitu tuh. Olive green juga enggak, dia kayak lebih ke krem warnanya. Ada juga motor elektrik namanya Alfa, tapi di sampingnya ada yang lebih menarik karena banyak juga yang nanyain untuk mobil Nissan Terra. Tadi gua nggak begitu notice ya logonya. Ternyata Nissan mengubah logo jadi lebih kekinian. Nissan-nya sendiri tuh kayak lebih nggak bold gitu, dia kayak lebih thick aja, lebih kurus. Oke guys, ketika kita masuk ke dalam, coba ya, feelingnya beda ya. Tadi antara Pajero sama Terra sama Fortuner, ini kayak feelingnya mirip-mirip kayak punya Fortuner. Apalagi letak dari perpindahan sistem penggerak 4x2 ke 4x4 di sini. Oke, untuk engine start stop button di sini, dan mayoritas atau dominan warna hitam melekat pada interior ya. Ada warna merah sebagai perpaduan yang cukup menarik di sini. Agak nyeleneh tapi merahnya itu nggak bikin sakit mata. Ya, stitchingnya juga real. Dan pada panel tengah ini, kalau kalian lihat, kayak nggak nyontoh sih, nggak mirip-miripin. Dia kayak punya jalannya sendiri. Untuk tuas tengahnya, transmisinya pun gimana? Beda aja kalau gue bilang. Nggak bosenin dan pasti menarik. Untuk harga, tadi gue tanya ke salesnya, katanya harga belum keluar. Untuk tipenya pun juga belum dirilis. Jadi di sini display unit ada dua, warna hitam dan warna putih. Kalau untuk warna interior, gue lihat yang sebelah sana lebih terang warnanya ketimbang yang ini. Kita tunggu aja dari Nissan kapan rilis atau launching secara resmi unit Terra ini guys. Kemungkinan untuk unit ini ada kamera dashcam pada bagian belakang. Karena kalau kita lihat di sini ada bagian yang kosong, namun sudah disiapkan. Apakah opsional, apakah udah include? Nanti kita tunggu saja waktu resminya. One love, y'all, cause we're together. United, baby. Under one roof, come on. In a house of sounds. It's one love, y'all. Forever and ever. We are free. We are love. We're round. We're skinny. We're big. We're small. But we have love in our heart. And we want you in. As long as you bring the love. Nah, itu dia. Ada kendaraan elektrik ya. Nggak cuma roda 4, tapi roda 2 juga ada di sini. Kita bisa coba sebenarnya, tapi aduh, kaki rasanya mau copot nih. Sembari kita menuju ke luar, kita bisa nyobain dulu kalau kalian punya banyak waktu di sini. Keluar kalau kalian mau coba silahkan, tapi kalau nggak bisa langsung keluar. Di belakang gue ini ada beberapa kendaraan elektrik. Nih, salah satunya ada juga dari Nissan, dari Porsche, Toyota, ini semua ada di sini ya. Memang nggak semuanya, cuma cukup mewakilkan kalau kalian ingin mencoba sensasi kendaraan elektrik. Dan di sini indoor guys, jadi nggak usah takut kehujanan atau kepanasan. Kalau Ioniq udah nggak asing lah ya.
2 unit ada di sini. We're small, but we have love in our heart, and we want you in. As long as you bring the love. Kalau kalian kesini, ini gue pas banget hari Jumat ya. Ini antriannya kayak gini nih kalau mau masuk. Jadi kalau bisa hari biasa di jam-jam nanggung, jam berapa ya? Jam 10 aja atau jam 1, jam 2. Jangan jam pulang kantor, jangan juga weekend. Karena takutnya rame. Kita harus pecah keramaian itu gitu ya guys ya. Ayo kita keluar. Untuk infonya tiket parkir mobil di sini 20.000 flat. Jadi bentar apa lama 20.000 sama-sama aja. Bisa di basement, bisa juga di outdoor di luar. Yang mau pulang dari sini gak usah khawatir karena ada juga taksi ya. Kalian mau pulang pakai yang biasa, taksi biasa atau online pun juga bisa. Sangat gampang, sangat gampang. Buat kalian yang bawa kendaraan pribadi, nggak usah khawatir. Berangkat pulang enak banget. Gue pakai tol yang baru, ini masih 0 rupiah, masih gratis. Jadi sayang banget kalau kalian melewatkan kesempatan ke Gias dan mencoba tol baru secara cuma-cuma. Gitu aja guys. Jangan lupa mampir ke Gias dari tanggal video ini tayang sampai tanggal 21. Wow, ternyata terjadi kepadatan ya. Sampai tanggal 21 Agustus 2022. Selalu pantengin juga Instagramnya karena bakal ada updatean seru lainnya. Gitu aja, jangan lupa di like, subscribe, dan ajak semua teman-teman kalian ke Gias juga. Sampai berjumpa guys.